Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ini kelas 3 benar? Benar. Kelas 3A ya? Ya. Oke, sebelum belajar Ibu absen dulu ya. Ya, Bu. Ziha, Hadiro. Putri, Hadiro. Syafanur, Hadiro. Salman, Hadir. Linda, Hadiro. Zahra, Hadiro. Ikanur, Hadiro. Eki, Hadiro. Dia, Hadiro. Alfi, Hadiro. Saada. Saada sakit ya? Ya, Bu. Sakit? Iya. Ya. Sakit apa? Sakit apa, Cak? Tipes itu. Oh, tipes ya. Semoga cepat sembuh ya. Oke. Iya. Nanti kalau kalian sempat jenguk ya. Siap. Oke, udah siap belajar semua? Siap. Kayaknya masih pada ngantuk deh. Kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Tepuk semangat. Semangat. Oke. Masih ingat nggak tentang kemarin pelajarannya tentang apa? Ada yang masih ingat? Enggak. Mbak Mira masih ingat nggak pelajaran kemarin tentang apa? Ya, ingat Bu. Tentang apa? Senangnya sholat rawatib. Ada yang tahu pengertian sholat rawatib itu apa? Sholat yang dilakukan sesudah dan sebelum sholat fardu. Oke, masih ingat ya. Baiklah, di sini kita membahas tentang Nabi Muhammad Rasulullah. Bisa dilihat di sini ya. Ini tentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ialah utusan Allah. Beliau adalah nabi terakhir yang diutus oleh Allah. Beliau juga memiliki perangai yang mulia sejak masih kecil atau masih kanak-kanak. Kemudian tentang penerimaan wahyu. Di sini Nabi Muhammad mengalami keresahan sebelum diangkat menjadi rasul. Keresahan beliau terhadap kaum Quraisy yang menyembah berhala. Kemudian ketika mendekati umur 40 tahun, beliau mulai berkhulwat di Gua Hira, dan di sanalah beliau menerima wahyu pertama dari malaikat Jibril, yaitu turunnya surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di sini masih sudah hafal surat Al-Alaq 1 sampai 5? Insyaallah. Ayo bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Oke, terusan. Kemudian beliau menerima wahyu kedua, yaitu turunnya surah Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Di sini ada juga tentang dakwahnya Nabi Muhammad. Ada yang tahu Nabi Muhammad itu pernah dakwah di mana? Yang 13 tahun? Yang dakwahnya itu 13 tahun dan 10 tahun. Yang 13 tahun ada yang tahu di mana? Di Mekah. Di Mekah. Yang 10 tahun di Madinah. Nah, dakwahnya Nabi Muhammad itu setelah turunnya wahyu dari Allah yang untuk menyebarkan agama Islam. Beliau memulai dakwahnya kepada orang terdekatnya dengan secara bersembunyi-sembunyi. Kenapa ya kalau Nabi Muhammad dulu dakwahnya secara bersembunyi-sembunyi? Ada yang tahu? Tidak, karena zaman dahulu itu kan zaman jahiliyah ya. Jahiliyah dahulu itu bukan artinya bukan orang yang bodoh, maksudnya tidak paham agama. Jahiliyah yang dahulu itu maksudnya itu orang-orang yang tidak mau menerima kebenaran. Sudah disebarkan kebenaran tapi tidak
mau Menerima. menerimanya. Nah, makanya itu yang pertama itu ya sembunyi-sembunyi terlebih dahulu kepada orang terdekat. Nah, kemudian Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah dengan terang-terangan yang diawali kepada para kerabatnya. Namun mereka tidak merespon baik ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Nah, di sini beliau itu mengalami peristiwa yang sangat miris ya. Ada yang pernah dengar nggak? Nabi Muhammad dulu pernah pas lagi sholat itu lehernya dikasih kotoran unta sama kafir Quraisy. Ada yang pernah dengar cerita ini? Belum pernah? Belum. Pernah ya? Oke, nah di situ Nabi Muhammad itu sedang sholat, kemudian lehernya beliau itu dia kotoran di situ sampai beliau itu tidak bisa untuk sujud duduk di antara dua sujud. Kemudian putri beliau Fatimah Zahra itu membersihkan sambil kondisi dalam keadaan menangis karena miris ya melihat perlakuan orang Quraisy terhadap Nabi Muhammad. Nah, namun beliau ketika di Madinah itu dakwanya hanya 10 tahun karena orang-orang Madinah itu tidak terlalu susah untuk diajak masuk agama Islam. Ada yang tahu nggak dulu Madinah itu nama kotanya apa sebelum jadi Madinah Al-Mukarramah? Kota yang terkenal subur. Dulu itu banyak kurma di situ, banyak para petani kurma di situ. Ada yang tahu kota apa? Nggak tahu. Dulu namanya Yatsrib. Nah, itu nama Madinah dulu. Kemudian diganti dengan nama Madinah. Nah, kemudian ada lanjut mukjizat Nabi Muhammad. Di antara mukjizat Nabi Muhammad adalah yang pertama apa? Bisa dibacakan bareng? Kitab Suci Al-Quran. Kemudian Peristiwa Isra Mi'raj. yang C, Membelah bulan menjadi dua bagian. yang D, Dengan doa anak menjadi banyak. yang E, Menyembuhkan matahari dan adalah seperti sedia kala akibat peperangan. Yang F, air mengalir dari jari-jarinya. oke. Nah, di sini banyak banget ya peristiwa yang terjadi. Kemudian Allah itu menurunkan mukjizat kepada Nabi Muhammad, yaitu salah satunya kitab Al-Quran. Nah, yang sekarang kita baca itu adalah mukjizatnya Nabi Muhammad. Kemudian cerita Isra Mi'raj, ada yang sudah pernah dengar cerita Isra Mi'raj? Yang naik Buruk. buruk. Buruk itu kan sebuah hewan itu tidak kuda tapi tidak keledai. Gimana ya? Ini tidak bisa dibayangkan, tapi dalam Sirah Nabawi itu dijelaskan beliau itu pertama kali naik buruk itu agak liar ya. Kemudian malaikat Jibril mengelus kepalanya, kemudian buruknya itu luluh kayak itu dengan perintah malaikat Jibril. Nah, kemudian Nabi Muhammad naik itu perjalannya sehari semalam. Kemudian tentang membelah bulan ini, waktu itu kafir Quraisy itu kayak meminta pembuktian kalau Nabi Muhammad itu benar-benar nabi untuk membelah bulan. Ketika bulannya sudah dibelah menjadi dua bagian dengan doa, dengan kuasanya Allah, tapi mereka itu tidak mau beriman. Hanya mereka meminta, coba misalnya kalau kamu benar-benar nabi, coba belah bulan menjadi dua. Ketika bulannya sudah dibelah, namun mereka masih tetap kufur, tidak mau masuk agama Islam, tidak mau mengimani Allah dan Rasulnya. Nah, di sini juga ada cerita makanan yang dapat menjadi banyak. Kalau nggak salah itu waktu perang Khandaq ya. Di situ para pasukan perang dari Madinah, pasukan perang Muslim itu kelaparan. Soalnya waktu itu habis perang perang Badar itu mereka kelaparan. Nah, di situ ada salah satu sahabat yang menawarkan Nabi Muhammad kalau Nabi Muhammad berkenan berkunjunglah ke rumah saya, nanti saya akan menyembelihkan 1 ekor kambing atau domba. Nah, di situ
sahabat ini mengajak tuh apa beliau atau dua sahabat yang lain, tapi di situ terjadi Nabi Muhammad mengajak 800 orang dengan hidangan cuma 1 ekor kambing. Ya kalau itu sebenarnya tidak masuk akal ketika 1 ekor kambing untuk 800 orang. Nah di sini sudah air mengalir ya, waktu itu juga ada itu air mengalir dari tangan beliau dari jari. Nah di sini Caca sedang mengantuk ya? Ibu, mengantuk kan? Ya sudah, kita ice breaking dulu ya. Ya, Bu, ada langsung nyanyi bareng-bareng ya. Iya, Bu. Mbak Caca maju sini. Ayo maju sini Mbak Caca. Nggak apa-apa, maju. Daripada ngantuk ya, Kak, nyanyi bareng-bareng. Sambil tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Putra putri Mustafa ada 7. Putra putri Mustafa ada 7. 3 laki-lakinya, 4 perempuannya. Sayyid Qasim, Abdullah wa Ibrahim. Siti Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Siti Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum. Siti Zainab, Ruqayyah, Umi Kulsum, Fatimah. Itulah putra putri Rasulullah. Itulah putra putri Rasulullah. Ya, jangan lagi ya Pak ya. Ya, silakan dulu. Nah di sini ibu mau membagi kalian kelompok. Oh ya, itu sebelumnya ibu mau menjelaskan bahwa apa ya, ketika beliau berdakwah itu wanita pertama itu yang masuk ke dalam Islam itu siapa? Ada yang tahu siapa? Yang masuk Islam? Istri beliau yang pertama siapa? Ya, benar, Siti Khadijah. Kemudian ada pemuda pertama yang juga yang pertama kali masuk Islam, yaitu siapa? Ada yang tahu? Ya, benar. Nah, di sini ibu membuat 3 kelompok. Kelompok 1 Mbak Eki ini sama Mbak Linda. Kelompok 2 Mbak Dia sama Mbak Tika. Kelompok 3 Caca sama Mbak Putri. Silakan didiskusikan terlebih dahulu. Buka bukunya ya. Ada kan di buku itu, coba cari. Sudah, Mbak? Semuanya sudah? Anak-anak? Sudah? Oke, kita dari kelompok 1 dulu. Kelompok 1 tentang, bisa dibacakan Mbak Eki? Siapakah orang pertama dan pemuda pertama yang masuk Islam? Ayo siapa? Ada Dewi Khadijah dan Ali bin Abi Thalib. Benar nggak teman-teman? Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2, dari kelompok 2 Mbak Dia, coba dibacakan. Untuk pertanyaannya, sebutkan di mana Nabi Muhammad menerima wahyu pertama. Jawabannya di Gua Hira saat Nabi sedang berkhawat di Gua Hira. Oke, benar nggak? Tepuk tangan untuk kelompok 2. Ayo kelompok 3. Ayo yang semangat dong, jangan masih main Mbak Putri. Dijawab, ayo Mbak Caca jawab. Kelompok 3 ya, jawabannya itu kita apa saja mukjizat dari Nabi Muhammad. Jawabannya itu yang Al-Quran, Isra Mi'raj, membelah bulan dari 2, makanan menjadi banyak, menyembuhkan mata dan otak seperti sedia kala akibat peperangan. Tentara yaitu air mengalir dari jari-jarinya. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 3. Di sini udah paham semua, ibu ulangi lagi ya. Salah satu mukjizatnya Nabi Muhammad tadi apa? Al-Quran. Terus Belah bulan. belah bulan. Isra Mi'raj.
Isra Mi'raj. Jarinya keluar air. Nah, di jari-jari keluar air. Terus makanan. Nah, terus menyembuhkan. mata dan kota Dawas. Kalau sudah kalah peperangan. Oke. Nabi Muhammad menerima wahyu di Wahira, benar. Kemudian ayat apa yang diturunkan Allah untuk Nabi Muhammad ketika wahyu pertama? Al-Alaq dari ayat 1 sampai 5. Kalau wahyu keduanya surah Al-Mudaththir. Al-Mudaththir dari ayat 1 sampai 7. Oke. Nanti kalian ibu berikan PR ya untuk penilaian nanti. Ditulis di bukunya PR-nya yaitu paparkan apa yang kalian dapatkan dari diskusi kelompok tadi. Dari 3 pertanyaan tadi semua dipaparkan, dijelaskan semua ya tentang yang kita dapatkan hari ini itu apa. Oke? Oke, baiklah, mungkin cukup sekian dari Ibu. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Sebelum Ibu tutup kita doa bersama ya. Ibu dari ketua kelas, Caca bisa mungkin doa. Doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.